Ya, salam saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali belajar. Dan secara khusus untuk hari ini kita akan belajar masih topik tentang teologi PL. Dan kita akan belajar topiknya itu adalah sunat. Ya, ini topik yang menarik dan mari kita akan lihat untuk share screen-nya. Ya. Kita akan belajar tentang konsep sunat dalam kitab perjanjian. Ini perjanjian lama ini. Ini lamanya hilang. Ya. Jadi konsep sunat dalam kitab perjanjian lama. Nah, dalam kitab perjanjian lama itu untuk konsep sunatnya memang ini konsep sunat yang identik dengan ya tradisi-tradisi yang ada di Timur Tengah. Ya. Tradisi sunat merupakan tradisi yang sebenarnya umum bagi orang yang tinggal di Timur Tengah. Ya, ada yang menjelaskan bahwa di Mesir pun itu ada tradisi sunat. Tradisi ini ada sejak zaman dulu. Hal ini terbukti dengan digunakannya batu yang tajam sebagai pisau waktu bersunat. Ya, memang kalau kita lihat di dalam konteks ini Keluaran 4 ayat 25 ini kasus istri Musa, Sipora untuk menyunat anak-anaknya. Demikian Yosua pasal 5 ayat 2 ini dalam konteks mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Tetapi secara umum dengan jelas bahwa ya penggunaan batu yang tajam. Ini kayaknya tradisi-tradisi yang memang ada dan ini memang diwariskan dari zaman-zaman yang dulu. Nanti kita akan lihat konsep sunat dalam PL ya. Ya. Walaupun begitu ada juga bangsa-bangsa yang tidak bersunat, ya tidak melaksanakan tradisi sunat. Ada bangsa Filistin, bangsa Asyur, bangsa Babel tidak melaksanakan sunat. Ini ayat-ayatnya, saudara sekalian bisa lihat di dalam bagian ini. Hakim-Hakim 14 ayat 3 ini orang Filistin tidak bersunat. Demikian juga 1 Samuel 14 ayat 6, Yeremia ya 9 ayat 24 dan seterusnya. Ini menunjuk bangsa-bangsa Asyur, Babel yang tidak bersunat. Untuk model sunat itu secara umum ada dua model, yaitu incisio. Incisio itu artinya pembelahan, di mana kulup atau kulit di depannya dibelah. Yang kedua itu adalah circumsio, itu artinya menghilangkan seluruh kulup atau kulit depannya. Iya, ini teknis. Ada kemungkinan bangsa-bangsa Timur Tengah menggunakan model sunat itu khusus untuk bangsa-bangsa dengan menggunakan ya memang ada untuk bangsa Timur Tengah kadang kalau di Mesir itu pakai yang pertama, tapi memang untuk bangsa Israel itu menggunakan yang kedua atau circumsio. Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda. Jadi kalau dikerat ini berarti circumsio atau melingkar ya. Ya, seperti itu. Sunat dalam PL, tradisi sunat sudah dilakukan bangsa Israel sejak zaman Perjanjian Lama. Khususnya dalam kitab PL, sunat dimulai sejak zaman Abraham. Ya, dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 12, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat
haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini, jelas bahwa ini menjadi dasar yang boleh dibilang utama, ya, ayat-ayat yang menjadi dasar utama untuk membangun tentang pemahaman kita tentang sunat dalam konteks PL. Ya, jadi ini. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ini waktu itu ya 8 hari. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-menurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya. Dan Allah menginginkan supaya sunat itu terus dilakukan oleh bangsa Israel. Keluaran 4:24 ini kisah ya tentang Musa ya, di mana Musa mau dibunuh oleh Tuhan. Tuhan bertemu Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora melakukan sunat untuk anak-anak mereka, sehingga waktu itu dikatakan pengantin darah ya dalam konteks waktu itu. Lalu dalam zaman Yosua pun ya, buatlah pisau dari batu dan sunatlah orang Israel. Jadi ini Yosua menyunat orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Arti sunat, ya, dalam kitab Perjanjian Lama, sunat bukan saja memiliki arti kesehatan, namun bagi orang Israel sunat memiliki arti khusus, yaitu sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanya, dan itulah menjadi tanda perjanjian. Ya, berdasarkan ayat di atas, sunat merupakan tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, di mana Allah akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya, serta Allah akan menjadikan Abraham ya menjadi dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Ini janji yang diberikan Allah kepada Abraham ya. Nah, janji itu di sini tanda perjanjiannya yaitu sunat. Sunat bersifat kebangsaan. Ini maksudnya saat bangsa Israel disunat maka akan terpisah dalam keanggotaan bangsa Israel. Kejadian 34. Inilah yang membedakan antara bangsa Israel dan bangsa lain. Bangsa Israel tidak boleh untuk menikah dengan bangsa yang tidak bersunat. Bagi bangsa Israel menikah dengan bangsa yang tidak bersunat adalah kekejian. Ya, memang dalam konteks Kejadian pasal 34 ini masalah keluarga Yakub ya, terkait dengan Dina dan Sikem. Ya, jadi karena Sikem senang sama Dina, sehingga waktu itu boleh dikatakan apapun yang diminta akan dilakukan. Lalu ya kakak-kakak Dina bilang, baiklah kalian semua bersunat karena kami adalah bangsa bersunat, supaya ya dalam bagian itu jelas menginginkan supaya orang bersunat itu menikah dengan orang bersunat. Seperti itu. Nanti saudara bisa lihat lebih jauh terkait itu dengan membaca Kejadian pasal 34 ya. Hukuman bagi yang mengabaikan sunat jelas kalau kita lihat Kejadian 17 ayat 14 di sini. Dan orang yang tidak bersunat yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Nah ini ya, dilenyapkan jelas. Lalu yang kedua ya Keluaran 4 tadi kisah Musa di sini, di mana Tuhan berikhtiar membunuhnya. Ya. Karena apa? Karena tidak bersunat. Bagaimana dengan sunat dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian baru sunat dimengerti tidak seperti dalam perjanjian lama, di mana dalam perjanjian baru yang ditekankan
bukanlah sunat jasmani, melainkan sunat rohani. Galatia 5 ayat 6 dijelaskan, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Roma pasal 2, 28, 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang berlangsung secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kolose pasal 2 ayat 11, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi dalam kitab Perjanjian Baru ditegaskan bahwa sunat itu tidak menyelamatkan. Yang penting itu memang bukan sunat jasmani, melainkan sunat rohani. Dan zaman sekarang pun sunat ya dilakukan, dimaknai ya untuk kesehatan itu secara umum dalam konteks sekarang. Ya. Jadi saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sunat. Kiranya ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin.